Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati. Kita menyerahkan ibadah ini dan kita datang pada Tuhan. Mari kita bersama bangkit berdiri. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam setiap langkah hidup kita. Dia punya janji yang indah untuk setiap kita dan Dia sanggup menggenapi setiap janji itu. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan, dan kami simpan senantiasa dalam setiap sanubari kami. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Haleluya. Sungguh besar. Kau nyatakan bagiku. Haleluya, haleluya. Haleluya. Amin, amin. Ku percaya janji-Mu ajaib. Haleluya. Yes, amin, amin.
Kami percaya akan janji-Mu, dan kami senantiasa mempercayakan hidup kami kepadamu Tuhan. Kami bawa hidup kami saat ini kepadamu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan. Shikiralamayase. Haleluya. Haleluya. Segenap kami umat-Mu yang ada Bapa, menyerahkan diri kepadamu. Setiap kami umat-Mu yang ada saat ini Tuhan, membawa segenap hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Dengan mulut kami mengaku Engkau Yesus Kristus Tuhan, dan dengan mulut kami juga kami menyembah Engkau. Kami bermazmur bagimu, kami naikkan syukur kepadamu, kami membawa pujian kami kepadamu. Seluruh kami umat-Mu yang ada mau terus melekat dengan Engkau Tuhan, dan membawa setiap pujian untuk memuliakan Engkau. Syikir lapataka sekiralamaya sanaralamaya sedeke. Haleluya. Syikiralapataka sanaralamaya sekiralapataka sedeke. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus Kristus tinggal di dalam kita dan memperbarui setiap kita, bahkan terus memperbarui setiap janji-janjinya yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Mari terus menaruh iman pengharapan di dalam Dia. Sebab oleh karena Dia, kita ada dan beroleh kekuatan baru senantiasa. Kami hanya menaruh percaya kepadamu Tuhan. Di dalam Yesus Kristus, mari setiap kita mempersembahkan pujian syukur ini. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu melimpah. Amin. Yes, amin, amin. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya. Mari setiap umat Tuhan yang percaya akan janji Tuhan, angkat tangan sebagai tanda kita berserah. Mari Tuhan, Kau yang mengulurkan berkat-Mu atas kami. Yes, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Tak akan ku ragu, tak akan ku gentar. Kaulah imamku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu.
Kami percaya kepadamu Tuhan, dan iman kami hanya kepada Engkau di dalam Yesus Kristus. Setiap umat-Mu yang ada sungguh bersuka cita, sebab Engkau hadirkan sukacita surga atas kami. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat untuk Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap bernyanyi, kami siap bersorak, memuji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Katakan amin bersama. Amin. Sekali lagi beri sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini kita tengah menghadapi masa-masa yang sukar. Bahkan Indonesia sudah masuk dalam masa resesi. Tapi bagi setiap kita anak Tuhan, apapun tantangan di depan, kita tetap beroleh kekuatan. Sekalipun banyak musuh di sekeliling kita, kita tetap beroleh kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya. Sebab Dialah kekuatan kita. Yesus Tuhan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Di sisi kananku, tahu janjimu, Engkau bersamaku. Amin. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya. Beribu rebah di kiriku, melaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Perlindunganku, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Haleluya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi.
dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Dari utara ke selatan, dari utara ke selatan, amin, terdengar pujian bagi Allah. Yes, haleluya. Dari barat sampai ke timur, Amin. nama Yesus bisa Yes. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Haleluya. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan, sebab Engkau lebih besar dari apapun dan berkuasa atas kami. Dan setiap kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang akan mempertumbuhkan iman kami. Dan setiap kami percaya bahwa kuasa firman-Mu akan nyata dalam setiap langkah hidup kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Hanya Kau Tuhan menolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh
Engkau yang setia bersama kami umat-Mu ini Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tak pernah terlambat. Yes, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Dengan imanmu katakan, kuasa-Mu Tuhan. Yes, amin. Tidak pernah Engkau terlambat menolong setiap umatmu yang percaya kepadamu Tuhan. Ya Tuhan, Yes, haleluya. menolong hidup. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Engkau lebih besar dari apapun yang kami hadapi hari-hari ini Tuhan. Yes, haleluya. Tak terlambat janji-Mu ya Tuhan Pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat. terlambat janji-Mu ya Tak pernah terlambat. Oh, tak pernah terlambat. pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan Hidupku. Siapa yang percaya pertolongannya tidak pernah terlambat? Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Raja di atas segala raja. Kami terlalu amat yakin dan percaya Tuhan. Kami memiliki Allah yang hidup, yang penuh dengan kuasa. Amin. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang kami hadapi hari ini. Kuasa-Mu lebih besar dari sakit penyakit kami. Amin. Kuasa-Mu lebih besar daripada kesulitan kami. Kuasa-Mu lebih besar daripada setiap pergumulan kami yang hebat sekalipun. Karena kami tahu Engkau Allah yang peduli buat setiap kami yang mengasihi Engkau. Engkau tidak pernah akan terlambat. Waktu-Mu adalah waktu yang tepat Tuhan. Amin. Untuk menolong setiap kami sesuai dengan keperluan kebutuhan kami. Amin. Kami teramat sangat bersyukur atas kasih setia-Mu.
Lewat pujian ini Engkau ingatkan kami kembali Tuhan, untuk terus bersyukur kepadamu saat masa sulit ini. Karena kami percaya ada kuasa di balik pengucapan syukur. Dan kami percaya Tuhan, firman yang sebentar kami akan terima, Engkau akan meteraikan di dalam setiap loh hati umat-Mu. Kuasa Roh Kudus menguasai kami, sehingga sekecil apapun kami bisa tangkap kebenaran firman-Mu, maka kami akan pulang dengan damai sejahtera Tuhan. Kami pulang dengan jawaban-jawaban doa kami. Amin. Kami pulang dengan anugerah kami yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Tanpa pengurapan-Mu apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan tidak pernah akan ada artinya. Karena itu biarlah Roh Kudus, apa yang keluar dari mulut, lidah, hati, pikiran hamba-Mu itu sesuai dengan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Yang percaya katakan bersama. Yang percaya katakan bersama. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Coba tengok kanan kirinya, meskipun pakai masker ya, anggukkan kepala saudara ya. Sudah senyumnya ketutup masker nggak apa-apa ya. Tuhan Yesus memberkati semua. Silahkan duduk ya. Terima kasih untuk pelayan pujian dan juga pelayan Tuhan yang melayani di ibadah hari ini ya. Baik Asyar ya, baik yang tadi mengukur suhu tubuh ya, ketika saudara masuk dan lain sebagainya ya. Saya percaya saudaraku, Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Hari ini saudaraku, kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan satu tema, yaitu tetap melejit di masa sulit ya. Katakan bersama 2, 3. Tetap melejit di masa apa? Masa sulit ya. Saudaraku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, lebih dahulu kita akan membaca bersama di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-14. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Tapi nanti Anda bisa membaca kembali di rumah secara utuh satu perikop ini ya, Keluaran 14 ya. Kita akan baca ya ayat 1 sampai dengan ayat 4 lebih dulu ya, untuk mendasari kita mendengar firman hari ini. Saya nanti akan membaca ayat yang pertama, kemudian nanti Ibu Hana akan membaca dengan saudara ayat yang kedua ya. Kita gantian dan ayat yang keempatnya kita baca bersama-sama. Kitab Keluaran pasal yang ke-14 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia perikopnya adalah Fir'aun bertindak untuk penghabisan kali. Ayat yang pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Ayat 2. Ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Tuhan. Maka Fir'aun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. 2, 3. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Katakan bersama, amin. Nah saudaraku, dalam hidup ini setiap saya dan saudara pasti pernah mempunyai masalah. Pasti ada masalah dalam hidup ini. Pasti juga saudaraku mungkin dalam perjalanan hidup kita pernah mengalami yang namanya masa-masa sulit yang luar biasa. Sampai terjepit-pit ya, sampai terpojok-jok, tidak ada lagi jalan. Nah saudaraku sekalian, ada beberapa orang yang meresponinya dengan hal yang berbeda. Satu kelompok orang bisa meresponi ketika dia dalam keadaan sulit, terjepit, terpojok, dengan respon mereka saudaraku yang negatif. Mereka kemudian saudaraku sekalian berdiam diri, tidak melakukan apa-apa. Mereka juga saudaraku menjadi orang-orang yang pesimis. Mereka tidak mengerjakan, tidak bangun lagi ketika mereka mengalami kesulitan, tidak giat, tidak semangat, tapi hopeless, putus asa, pengharapannya pudar, hilang demikian. Tetapi saudaraku, ada sekelompok orang yang meresponinya dengan cara berbeda.
Mereka meresponinya dengan cara yang terjepit. Saat mereka mengalami masa sulit, saat mereka mengalami hantaman dalam hidupnya yang demikian menjepit hidup mereka, memojokkan mereka, justru kondisi itu dibuat oleh mereka untuk jadi lecutan, untuk jadi cambuk, untuk dia melompat lagi lebih tinggi, untuk dia kemudian membenahi diri, untuk dia kemudian introspeksi diri, melihat diri sendiri, enggak cari kambing hitam, ya, tetapi dia lihat dirinya sendiri. Aku ini mungkin ada yang salah ya, kok bisa ngalami seperti ini. Dia petani, dia teliti dengan seksama hidupnya. Pola tingkahnya, perkataannya, hidupnya dengan Tuhan, dia teliti. Dan kemudian ketika dia temukan ada yang salah, ada yang kurang, dia cepat bertobat. Dia cepat minta ampun sama Tuhan. Kalaupun toh dia sudah teliti tidak ada yang salah. Tapi dia kemudian bisa berkata dalam hatinya, aku tahu bahwa Tuhanku adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Dia sedang membawa aku, memproses aku di masa sulit ini untuk aku maju lebih tinggi lagi, untuk aku melompat lebih jauh lagi, untuk aku melihat perkara-perkara ajaib dari Tuhan lebih besar lagi. Nah, kita melihat melalui perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Kita akan belajar hari ini beberapa poin bagaimana kebenaran-kebenaran rohani yang membawa bangsa ini dalam keadaan sulit, bahkan terpepet, terjepit, terpojok, tapi bisa melompat lebih luar biasa dan melihat perkara yang ajaib, yang besar dalam hidupnya. Hal yang pertama kita belajar bahwa Tuhan terkadang menuntun saya dan saudara masuk dalam keadaan sulit. Kita katakan poin ini yang pertama ya. 2, 3. Tuhan terkadang menuntun kita masuk dalam keadaan sulit. Nah, saudaraku, banyak orang berpikir salah dalam hidupnya. Kalau aku ini udah jadi orang Kristen berarti aku sudah bebas. Aku sudah merdeka. Aku ikut Yesus, semua urusan jadi beres. Kalau aku utang dilunasi. Kalau aku sakit aku disembuhkan. Kalau aku ngalami masalah, enggak ada itu masalah lama-lama, cepat keluar karena lewatnya jalan tol. Mulus, lurus dan tidak ada hambatan. Itu konsep orang Kristen yang berpikir salah. Kalau demikian apa bedanya dengan orang Kristen yang pergi ke Gunung Kawi? Apa bedanya orang Kristen yang cari pesugihan? Konsepnya apa, saudaraku? Hidup kini dan di sini saja. Dia lupa satu hal, bahwa terkadang Tuhan itu bekerja lebih dari yang kita pikirkan. Katakan, Tuhan bekerja lebih dari yang aku pikirkan. 2, 3. Tuhan bekerja lebih dari apa yang aku pikirkan. Yang saya saudara pikirkan itu setiap harinya yang di sini dan di bumi ini. Betul, saudaraku ya. Kalau utang ya cepat beresin Tuhan. Kalau sakit ya sembuhin. Kalau aku ngalami sesuatu ya Tuhan tolong. Hanya yang di sini loh. Tapi Tuhan itu berpikir lebih dari yang di sini, yaitu kekekalan. Nilainya lebih tinggi, nilainya lebih luar biasa lagi. Karena apa? Masanya tidak dibatasi. Umur kita di bumi kan dibatasi. Ada batasnya, saudara. Saya dan saudara ini tidak selamanya di atas muka bumi ini. Kita satu saat mesti tinggalkan dunia ini. Kata orang Jawa berkata apa? Mampir apa, saudaraku? Mampir ngombe. Seberapa lama sih orang minum? Halo? Sampai 1 jam? Gak ada, saudara. Ada pujian Jawa yang terkenal ya. Ing donya pira lawase. Terus ing donya mung mampir. Apalagi, saudaraku? Ayo konco elingo marang uripmu, pasrah marang alai. Nah, saudaraku, itu pujian kita waktu dulu mungkin masih kecil. Pujian waktu mungkin orang tua kita, saudaraku, yang kita dengar mereka nyanyikan.
Nah, ini mengingatkan kepada saya, saudaraku, Tuhan itu bekerja berpikir lebih dari apa yang kita pikirkan. Masa kekekalan itu berarti menyangkut bukan hanya perkara di sini. Oh, terlalu mudah Tuhan memberkati kita. Tapi kita sudah belajar kemarin. Poinnya adalah cari dahulu, apa saudaraku? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya, utangmu, apalagi hidupmu, makan, minum, pakaian, rumah dan sebagainya akan ditambahkan. Itu bonus. Katakan bonus. Esensinya, intinya apa? Tuhan. Dan Tuhan sedang memproses kita untuk masuk dalam kekekalan itu, saudaraku. Kalau hanya mikir yang di sini, hanya kita tinggal 2 kali 1 meter, sudah selesai. Tapi ketika hidup kita dibaharui, omongan kita yang kasar dibaharui, ya. Orang kita ini mungkin masih suka somse, ya. Wah, dikit-dikit saudaraku gede-gedein hidupnya kita, ya. Ngomongnya itu gede-gede. Nah, itu yang dibenahi sama Tuhan. Karakter model gini loh, supaya ketika kita masuk di dalam kekekalan, kita layak. Kita berkenan kepada Tuhan. Bukankah itu goal kita, saudaraku? Goal kita bukan hanya yang di sini. Goal kita adalah di sini dan di dalam kekekalan. Amin, saudaraku. Nah, kita belajar sekarang. Kita lihat di ayat 1, ayat 2. Saya akan buktikan bahwa terkadang Tuhan menuntun masuk buat setiap orang percaya dalam keadaan sulit. Ayat 1 tadi mengatakan bahwa firman Tuhan berkata kepada Musa. Apa firman Tuhan? Ayat 2 dikatakan demikian, katakanlah kepada orang Israel. Supaya apa orang Israel? Mereka, apa saudaraku? Balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon, berkemahlah kamu di tepi laut. Perhatikan. Kalimat balik kembali artinya apa, saudaraku? Halo, ada kalimat tuh ya. Katakan kepada orang Israel supaya mereka apa? Balik kembali. Arti balik kembali itu apa? Bukan bertobat. Balik kembali itu apa? Supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot. Perhatikan, artinya apa? Mereka udah lewat Pihahirot belum? Sudah. Mereka udah lewati Pihahirot, udah jalan lebih jauh. Tapi Tuhan bilang sama Musa, suruh orang Israel muter lagi, balik lagi. Kemana, saudaraku? Pihahirot. Pihahirot itu bukan tempat strategis, saudaraku. Pihahirot itu adalah satu tempat, satu daerah, saudaraku, yang ketika mereka satu tempat itu suruhkan berkemah lagi, tinggal lagi di situ beberapa lama, nggak tahu berapa lama. Tuhan perintahkan suruh berkemah di situ. Pihahirot ini kanan kirinya itu padang gurun yang luas. Kemudian di depannya Pihahirot itu adalah Laut Teberau atau Laut Merah. Nah, ini tadi saya katakan bukan tempat strategis. Kenapa? Kalau pasukan Fir'aun, orang-orang tentara Israel nyusul dan mereka ketemukan di daerah namanya apa tadi? Pihahirot, mati cepat, saudara. Karena apa? Ke kanan padang gurun, ke kiri apa? Padang gurun. Belakang apa? Pasukan orang Fir'aun. Depan apa? Udah mati nih mereka, mati cepat. Kalau orang Fir'aun bisa ngejar mereka. Nah, perhatikan, siapa yang nyuruh mereka balik ke Pihahirot, tempat yang gak strategis? Halo, siapa? Tuhan. Mungkin ada berkata, Tuhan tuh kok kejam ya, mosok suruh balik lagi ke sana, yang nanti kalau aku dikejar masalah kan gak ada yang nolong ini. Tapi lihat ayat yang keempat yang tadi kita baca. Buka, Mas. Ya. Ternyata ada maksud Tuhan loh. Tuhan berkata begini, aku akan mengeraskan hati Fir'aun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Fir'aun dan seluruh pasukannya apa? Aku akan menyatakan kemuliaanku sehingga apa?
orang Mesir mengetahui, termasuk orang Israel, bahwa apa? Akulah Tuhan. Jadi apa tujuannya? Mereka mengalami dan dimasukkan dalam keadaan posisi sulit. Tujuannya adalah supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi. Tidak ada yang amin hanya 1, 2. Apa sih tujuannya masa sulit? Supaya kemuliaan Tuhan dinyatakan lebih lagi dalam hidup kita. Karena apa? Tuhan punya rancangan yang indah buat kita. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu rancanganku yang ada padamu mengenai kamu. Apa saudaraku? Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah ini loh saudaraku. Ketika saya dan saudara masuk, diizinkan Tuhan mungkin mengalami masa yang sulit, bahkan terpepet, terpojok, terjepit. Dengar baik-baik saudaraku. Mari belajar bahwa tetap percaya ada rancangan Tuhan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kemuliaannya akan dinyatakan lebih hebat lagi dalam hidup kita. Amin saudaraku. Hari-hari ini engkau mungkin mengalami masa sulit. Bahkan merasa Tuhan itu kejam karena meninggalkan engkau. Engkau menghadapinya sepertinya seorang diri. Apalagi memang engkau sudah enggak punya ayah, enggak punya ibu. Mungkin engkau juga enggak punya siapa-siapa yang memperhatikan engkau. Tapi ketahuilah saudaraku, Allah mengizinkan kondisi sulit dalam hidup kita. Masalah tersebut menimpa saya dan saudara karena Dia Tuhan mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan lakukan rancangannya yang terbaik dalam hidup kita. Dan kemuliaan yang lebih besar lagi dalam hidup kita. Tinggal kita ini mau pilih kemuliaan besar atau kemuliaan Tuhan yang kecil. Kalau mau kemuliaan Tuhan besar, masalahnya apa saudaraku? Ya besar. Mau berkat besar. Nah, ujiannya apa saudaraku? Besar. Makin tinggi levelnya anak saudara sekolah, makin susah enggak ujiannya saudaraku? Makin sulit. Tapi mungkin kau berkata, Tuhan kok Tuhan diem aja ya, enggak nolong-nolong aku, enggak jawab doaku. Dengar rahasianya saudaraku. Guru yang baik, dia akan berdiam diri ketika ujian sedang berlangsung. Betul apa betul? Adakah ketika ujian sedang berlangsung, gurunya atau dosennya kasih contoh atau kasih jawabannya saudaraku? Tidak pernah ada, itu guru yang baik, dosen yang baik. Tapi kalau dosen yang jelek, mata duitan, guru yang enggak baik ya dia akan kasih bocoran asal kita bayar duit. Tapi guru yang baik, dia tidak akan kasih jawaban ketika ujian sedang berlangsung. Kenapa? Dia ngerti. Ini muridku, ini siswaku. Kalau dia sudah belajar sungguh-sungguh, dia akan bisa melalui ujian itu dengan baik. Demikian juga dengan saudara. Kalau dalam hidup saudara, saudara belajar sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Sungguh-sungguh engkau menghidupi firman Tuhan, engkau akan bisa lewati resesi ini dengan baik. Amin saudaraku. Tuhan sedang bawa kita mungkin. Sudah doa nih supaya enggak terjadi resesi, tapi kok masuk juga. Dengar, Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupmu. Dan Tuhan akan bawa engkau kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Nah saudaraku, hal yang kedua kita akan belajar bahwa saudaraku, Tuhan menguji kita dalam keadaan sulit. Ini nilai yang kedua yang kita bisa pelajari dari perjalanan bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Yaitu Tuhan menguji kita dalam keadaan sulit. Ayat 5 sampai ayat 9 ya. Keluaran pasal yang ke-14 saya bacakan atau Bu Hana bacakan ya. Ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Keluaran pasal 14. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Fir'aun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta.
Ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Fir'aun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Fir'aun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Zephon. Ya, terima kasih Bu Hana. Kita lihat saudaraku, benar. Ketika mereka berkemah di Pihahirot, itu Fir'aun. Akhirnya apa saudaraku? Ngejar sama orang Israel. Dan benar-benar kejepit. Ya kan? Tadi saya bilang depannya apa saudaraku? Laut Merah atau Laut Tibero, belakangnya Fir'aun dengan pasukannya, kanan kirinya padang gurun semua saudaraku. Benar-benar terpojok saudaraku. Bukankah ini yang juga sering kali terjadi dalam hidup kita? Kita benar-benar kepepet, tidak ada lagi yang bisa nolong kita. Kita benar-benar kejepit saudaraku, kita benar-benar mau lari kemana tidak ngerti. Saudaraku, tapi sesungguhnya dengar baik-baik. Justru saat kepepet seperti itu, justru saat terjepit, justru saat masa sulit seperti itu, maka disitulah saat untuk menunjukkan kedalaman iman kita kepada Tuhan. Apakah saya dan saudara sungguh-sungguh percaya kepada Dia atau tidak? Ini loh. Saat sulit jangan lari jauh dari Tuhan, malah tinggalkan ibadah, tinggalkan baca firman, tinggalkan waktu teduh dengan Tuhan. Justru saat sulit makin kencang melekat dengan Tuhan. Ada yang amin kan? Ini koreksi buat saya dan buat saudara loh saudara. Saat sulit mari lebih cari Tuhan lebih kencang. Kenapa? Yohanes tuh Yesus berkata apa? Pasal 15. Di luar aku, apa saudaraku? Kamu tidak bisa buat apa-apa. Yesus itu adalah pokok anggur. Ya kan saudaraku? Bapak kita itu pengusahanya. Dan kalau saya dan saudara sebagai ranting carangnya, gak melekat kuat di pokok anggur, di batang pohon itu, engkau kemudian menjatuhkan dirimu dan engkau jatuh ke bawah. Saya mau tanya, mati enggak saudaraku? Enggak seketika sih memang. Dahan itu ketika patah kan masih keluar daun-daunnya kan saudara ya. Tapi lama-lama pasti apa saudaraku? Kering dan mati. Mungkin hari-hari ini aku enggak apa-apa Bu Evi, enggak ibadah, enggak baca firman, enggak apa-apa kok. Tapi dengar, engkau pasti ngalami kekeringan dan akhirnya kematian dalam rohanimu. Dan kalau rohanimu kering dan mati, maka apa yang terjadi? Otomatis itu rohmu akan mempengaruhi jiwamu dan jiwamu akan berpengaruh dalam tubuhmu. Beberapa waktu yang lalu kita sudah belajar. Dunia berkata mens sana in corpore sano. Dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tapi Alkitab bilang apa? Saudaraku, 1 Yohanes berkata, kalau jiwamu baik-baik saja, manusia batinmu ini, manusia rohmu baik-baik saja, maka tubuhmu juga baik. Jadi yang mesti dibenahi manusia dalamnya ini loh, manusia rohnya. Nah, ketika manusia rohnya kering, manusia rohnya mati, tidak ada kehidupan. Mau upaya kayak apapun sepertinya kepentok saudaraku. Mau kayak apapun engkau berusaha sepertinya ada plafon ini yang membatasi, gak bisa lagi tembus doamu. Kenapa saudaraku? Karena dalamnya ini saudaraku yang mesti dibenahi. Nah justru hari ini kalau engkau ngalami dalam keadaan kepepet seperti itu, mari belajar terus melekat mendekat dengan Tuhan. Ulangan 8 ayat yang kedua. Ulangan 8 ayat yang kedua mengatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini. Mereka dalam keadaan kondisi sulit ya, terjepit, kepepet.
Maksudnya apa? Dengan maksud untuk apa? Merendahkan hatimu dan mencobai engkau atau menguji engkau, kata yang lebih tepat, untuk mengetahui apakah engkau berpegang pada perintah Tuhan atau tidak. Nah ini loh, tujuannya untuk menguji apakah engkau benar-benar percaya, benar-benar mengasihi Tuhan ketika dalam keadaan sulit seperti itu. Saudaraku, bangsa Israel kenapa ngalamin perkara masalah besar seperti itu di Pihahirot? Karena supaya itu, untuk melihat apakah bangsa Israel berpegang kepada perintah Tuhan atau tidak. Orang Kristen seringkali diizinkan Tuhan masuk dalam keadaan seperti bangsa Israel untuk melihat apakah motivasi pengiringannya kepada Tuhan itu benar. Seringkali orang Kristen motivasinya cari Tuhan karena berkat, karena fasilitas, karena perkara-perkara dunia ini. Seperti saya bilang tadi, tidak ubahnya kita pergi cari pesugihan, cari kekayaan di gunung ini, di tempat ini, di sungai ini dan sebagainya. Tapi Tuhan mau lihat, sungguh-sungguhkah motivasimu mengasihi aku? Seperti Abraham, saudara. Abraham juga diuji, apakah imannya tuh tulus sama Tuhan enggak? Lewat apa saudaraku? Anaknya. Suruh apa saudaraku? Dikorbankan. Apakah Tuhan kejam? Oh tidak. Yang akhirnya dikorbankan siapa? Domba. Amin saudaraku. Jadi mari belajar dalam hidup ini, semakin melekat dengan Tuhan lebih kuat. Pegang terus janji Tuhan dalam hidupmu, sampai itu tergenapi dalam hidupmu. Nah saudaraku, Tuhan juga sedang menguji mungkin selain motivasi ketulusan iman kita juga karakter kita. Kenapa seringkali kita ngalami diizinkan masuk dalam keadaan? Karena mungkin karakter kita ini loh, sifat kita ini loh, tabiat kita manusia lama kita yang belum kita tinggalkan ini loh, yang masih nempel dalam hidup kita. Masih lihat sama cewek, masih waduh saudaraku sekalian, hatinya itu masih kayak darah mudanya mendidih. Padahal umurnya sudah mendekati tanah saudaraku. Ya, mungkin umurnya sudah lanjut tapi lihat cewek, gak cuma cowok loh. Cewek-cewek zaman sekarang juga gitu loh, gatelen saudaraku. Gak tambah kudus tapi tambah kudis. Nah itu yang sedang diproses sama Tuhan. Enggak tambah tinggalkan hidupnya ini, manusia duniawinya ditinggalkan, tambah ke Tuhan enggak. Tambah kikir, tambah medit, tambah pelit, tambah galak, tambah kejem. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin. Kalau amin bertobat. Itu yang Tuhan sedang tumbuhkan karakternya Tuhan dalam hidup kita. Jadi mari dalam hidup ini kita belajar. Ayo ketika kita mengalami masa sulit jangan takut. Bilang kanan kirimu jangan takut. Bilang kanan kirimu lagi jangan khawatir. Tuhan sedang memproses kita, karakter kita, iman kita dan sebagainya dalam hidup kita. Amin saudaraku. Supaya ketika selesai waktu kita di bumi ini, kita ketemu Tuhan, dipuji sama Tuhan. Ini loh hambaku yang baik. Itu kan goal kita saudaraku. Haleluya. Goal kita bukan emasnya berapa kilo, rumahnya berapa banyak, mobilnya berapa, enggak. Goal kita sampai di sana Tuhan senang dengan hidup kita. Lawannya senang apa saudaraku? Susah. Lawannya susah apa lagi? Nyebelin, ya kan? Bikin sebel. Ayo dalam hidup kita punya target. Di dunia ini aku mau belajar. Aku diproses hidupku ini, manusia batinku, supaya kalau aku ketemu Tuhan, Tuhan senang dengan hidupku. Dan selama hidup ini, kalau kita suka menyenangkan Tuhan lewat hidup kita, tidak rugi loh. Apa saja yang engkau pergumulkan, bahkan belum ada di hatimu, belum dipikir, belum dilihat, belum didengar. Bagi orang yang mengasihi Tuhan,
dikaruniakan. Amin saudaraku. Berapa hari yang lalu saudaraku, saya itu lihat handphonenya suami saya. Ada satu tayangan yang mengatakan kalau masker di tengahnya itu pakai plastik, ya, itu ada rongga, ya, yang menutup, jadi nggak terlalu mepet. Sehingga kalau perempuan pakai lipstik, ya, kalau saya mau pelayanan seperti ini supaya nggak pucat kan kasih lipstik. Nah kalau harian, minggu dan sebagainya, kalau saya nggak naik di mimbar ya nggak usah lipstikan ya, maskeran terus kan. Nah terus juga nggak terlalu sumpek ya, dalam arti panas. Jadi kalau kita maskernya terlalu melekat kuat, kemudian kita yang pakai kacamata kan suka ini mengembun, ya kan, susah kan. Nah jadi saya ini cari, saudaraku, saya memang lihat di Tokopedia ada, tapi saya tidak pernah biasa belanja di Tokopedia ya. Jadi saudaraku, saya cari waktu saya jalan sama anak saya, nemenin anak saya cari di mana-mana, saya cari nggak ada. Ya, yang jual masker, berapa sih plastik itu ya, nggak ada. Nah kemudian saudaraku, wah sudah saya lewatin aja lah, itu kan cuma apa lah, nggak penting. Saudaraku, tidak lama kemudian loh, nggak sampai 1-2 hari itu ada WA masuk pada saya. Bu Evi, ibu butuh ndak model kayak gini nih, terus dia contohin. Ini loh dipakai gini. Pas persis seperti yang saya cari, saudaraku. Ndak cuman itu, penyangganya maskernya dikei, saudaraku. Wow, itu baru yang kecil loh, belum yang gede-gede. Amin saudaraku, yang kecil saja Tuhan perhatikan, apalagi yang besar dalam hidup kita. Belajar mengasihi Tuhan. Saya tidak sedang berkata saya mengasihi Tuhan, saya masih banyak kekurangan, masih terus harus belajar mengasihi Tuhan. Tapi saya mau saksikan sama saudara, ketika hidupmu ini mau belajar terus menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga akan senangkan hidup saudara. Orang tua aja deh, sama anaknya aja yang kurang ajar sayang enggak saudaraku? Sayang, apalagi kalau anaknya nurut. Betul apa betul? Wah tambah sayang ini orang tua. Enggak usah minta, orang tua sudah siapkan. Demikian juga dengan Bapak kita di sorga. Mari belajar dalam hidup ini saudaraku, bahwa dalam keadaan sulit Tuhan sedang menguji kita, untuk kita memiliki kehidupan semakin indah di hadapan Tuhan. Yang ketiga kita belajar, kita terkadang mengecewakan Tuhan dalam keadaan sulit. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 12, kelanjutan kisah perjalanan bangsa Israel dalam Keluaran 14 dikatakan demikian. Ayat 10, 12 mas bisa dibuka. Ketika Fir'aun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Ayat 11, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir, sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Padang gurun ini, lihat. Sikap bangsa Israel ini sangat mengecewakan Tuhan. Padahal mereka sebelumnya nangis, doa, teriak sama Tuhan, Tuhan lepaskan, keluarkan aku dari tanah Mesir. Ya kan saudaraku, setelah dilepaskan, mereka bukannya terima kasih, bukannya bersyukur, malah ngomel, malah mengeluh, malah menggerutu. Nah seringkali dalam hidup kita, dalam keadaan terjepit, situasi sulit, kita ini mengecewakan Tuhan. Dengan cara bagaimana kita mengecewakan Tuhan? Yang pertama, kita tidak percaya kepada Tuhan. Cirinya apa? Kita takut, kita khawatir. Seperti bangsa Israel dulu, takut dikejar orang Fir'aun, dikejar tentara Fir'aun, ketakutan sampai mereka bilang memangnya tidak ada kuburan di Mesir, kami ini mau balik lagi aja ke Mesir, tidak apa-apa jadi budak di sana. Kan kurang ajar saudaraku. Sudah teriak mau ditolong, minta ditolong, sudah ditolong malah nyalah-nyalahin Tuhan, nggak tahu terima kasih saudara.
Sering dalam hidup ini ketika ujian datang dalam hidup kita, kesulitan terjepit dalam hidup kita, kita ini mengecewakan Tuhan. Kita tidak percaya sama Tuhan. Kita lebih percaya dengan kekuatan kita lebih percaya dengan kemampuan kita lebih percaya dengan apa yang kita bisa. Saudaraku, mari belajar dalam hidup ini. Masalah apapun dalam hidupmu, percayalah, janji penyertaan Tuhan itu selalu ya dan amin dalam hidup. Dulu, hari ini, dan sampai selama-lamanya, pertolongannya selalu nyata dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Ketika Pak Seti sekeluarga datang ke tempat ini, maaf ya Pak, saya pakai ilustrasi. Saudaraku, Pak Seti dengan Ibu pakai motor Supra. Betul apa betul? Supra itu apa ya? Oh, Grand Supra itu apa ya Pak ya? Nah, sambil sini ada Kevin, ada si Sasa, Titin masih bayi ya, digendong. Itu sekian puluh tahun yang lalu. Sampai mau datang ke gereja aja suka terlambat, kadang nggak ke gereja. SMS-nya apa? Maaf, kami nggak ke gereja, bannya bocor. Dulu ditolong nggak Pak Bu? Halo, ditolong nggak? Lagi goncengan itu, ditolong nggak? Oh, sering. Sekarang? Sering. Ke depan percaya? Oh, amin. Pak Hendri juga gitu sama Ibu. Taya masih rambutnya kriwil, ya. Goncengan naik Supra atau Astrea ya Pak? Oh, Prima, bukan Mas Prima ya, Prima, sepeda motor Prima. Dulu ditolong, sekarang ditolong, percaya ke depan juga ditolong. Amin, saudaraku. Tetap percaya, janji penyertaan Tuhan, iya dan amin. Amin, saudaraku. Mbak Eni, ditinggal Ibu sepertinya sebatang kara, tapi luar biasa loh. Sederhana Mbak Eni itu, tapi jualan hitung-hitungan cepet, saudaraku. Saya aja mungkin kalah cepet. Mungkin hari ini ngalami masalah, tapi tetap mesti belajar percaya. Dulu ditolong, sekarang ditolong, hari ke depan pun tetap akan ditolong. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Sekali lagi sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Amin, saudaraku. Demikian juga dengan saudara semua yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ayo belajar dalam hidup ini. Mungkin engkau alone merasa sendiri. No, Yesus berkata apa? Aku menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Mungkin kau berkata, Bu Evi, aku ini sendiri. Saya mau saksikan kesaksian Bu Hadi ya. Bu Hadi juga sudah almarhumah, tetangganya Bu Hana sama Mas Aris. Ya, Bu Hadi itu waktu itu seorang diri, sakit, saudaraku. Udah sakit, bapaknya, suaminya kan sudah meninggal duluan. Nah, Bu Hadi ini jatuh kepleset di kamar mandi, saudaraku. Dia teriak-teriak panggil anaknya, namanya satu-satu anak dipanggil, nggak ada yang dengar, saudaraku. Padahal ada 1-2 orang anaknya yang masih di rumah itu, tapi karena rumahnya kan besar, mungkin di samping sana, mungkin lagi keluar, enggak ngerti. Bu Hadi teriak-teriak. Terakhir kali Bu Hadi itu teriak, panggil sebut nama Yesus. Yesus, tolong. Apa yang terjadi? Enggak lama, saudaraku. Ada ibu-ibu pedagang yang sering jualan keliling itu, nawarin barang sama Bu Hadi. Bu. Terus Bu Hadinya teriak, Mbak masuk, oh sini. Tuhan menyertai Bu Hadi enggak? Lewat siapa? Ibu pedagang itu. Lihat, saudaraku, hari ini tidak ada satupun yang seorang diri. Ada Yesus yang selalu menyertai saudara. Amin, saudaraku. Jangan kecewakan Tuhan dengan ketidakpercayaan. Yang kedua, sering kali kita mengecewakan Tuhan dengan keluhan kita. Tadi bangsa Israel mengeluh, menggerutu. Hari-hari ini, mari belajar dalam hidup ini. Jangan seperti istrinya Ayub. Istri Ayub ketika Ayubnya punya harta banyak, wah enggak ada itu. Omongan apapun, diem 1000 bahasa, Alkitab enggak ngomong. Tapi begitu Ayub diuji, saudaraku, 10 anaknya mati, semua hartanya ludes, dia juga sakit. Ayub diuji lulus. Dia berkata apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Tidak ada lagi dia ngomel.
Tapi istrinya bilang apa saudaraku? Yup, kamu kok masih saleh hidupmu. Kutuki aja Allahmu, terus kamu mati aja. Lihat saudaraku, Ayubnya itu ngalami itu enggak stres, enggak bunuh diri. Tapi istrinya ngalami itu enggak kuat. Harusnya kan istri mendukung suami. Tapi istri Ayub tidak lulus ujian. Dia ngeluh, dia ngomel. Dengar saudaraku, hari-hari ini jangan ada sungut-sungut dalam mulut saudara. Karena, dengar baik-baik, kita enggak ngerti kapan ada berkat yang Tuhan siapkan turun dalam hidup kita. Amin. Kalau engkau bersungut-sungut, kita pernah belajar beberapa minggu yang lalu, Tuhan ngerti loh dari sorga. Dicatat sama Tuhan. Udah habis itu kesabaran Tuhan, dilakukan. Tuhan bilang apa? Kamu ngomong apa? Mati di padang gurun. Oke, mati semua di padang gurun. Kecuali siapa? Kaleb dan Yosua. Hati-hati loh. Kalau engkau suka ngomel hari-hari ini, hati-hati. Engkau gak akan bisa lihat penggenapan Tuhan. Tapi kalau engkau belajar menjaga mulutmu, untuk enggak ngomel, untuk enggak mengeluh, untuk enggak mengerutu, kapan waktunya Tuhan siapkan berkat itu gak ada satupun yang tahu. Ada satu raja, saudaraku. Raja ini pengen memberkati rakyatnya, enggak ngerti caranya gimana. Nah, malam-malam raja ini nyamar jadi rakyat biasa. Dia bungkus itu emas, uang, intan, berlian. Dan kemudian saudaraku, dia lewat di jalan-jalan yang suka dilewati sama rakyatnya, yang rame. Terus raja ini ngeruk tanah itu, ya, kemudian dimasukin itu bungkusan, dan kemudian ditutup sama batu yang gede. Nah, keesokan harinya, rakyat yang melewati jalan itu pada lihat batu yang gede itu. Loh, siapa ini yang menaruh batu gede di tengah-tengah jalan? Ganggu aja ini. Wah, mereka saling nuding. Tapi ada satu pemuda yang sederhana, dia bilang, ayo kita gotong royong aja, ini kan batunya gede, yuk kita dorong sama-sama, kita singkirkan supaya kita bisa tidak terganggu aktivitas kita di jalan ini. Tapi mereka bilang, oh malah mungkin kamu ya yang bikin ini masalah batu yang gede ditaruh sini. Nah, akhirnya si pemuda ini dia dorong sendirian. Apa yang terjadi ketika didorong dengan sekuat tenaganya dia, dan batu yang besar itu bisa menggelinding, dia temukan bungkusan, dibuka, ada surat raja di situ. Rakyatku, siapa yang menemukan bungkusan ini adalah hadiah untukku bagimu. Pakai untuk hal-hal yang berguna. Dan ditandangani dengan nama raja dan distempel cincin kerajaan. Lihat saudaraku, Tuhan itu kadangkala dalam masalah yang besar lagi menyiapkan berkat yang tersembunyi dalam hidup kita. Kita tidak ngerti kapan datangnya. Karena itu jaga mulut kita. Jangan mengecewakan Tuhan. Amin saudaraku. Nah, yang keempat terakhir ya. Tuhan mau menolong kita keluar dari keadaan sulit. Ayat 13-14 menulis dari Keluaran 14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Perhatikan, Tuhan itu akan menolong dalam keadaan apa? Sulit. Lihat saudaraku, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita pegang janji Tuhan, kita setia menantikan waktu Tuhan, Tuhan akan berperang bagi kita. Amin saudaraku. Bangsa Israel lakukan apa? Enggak, diem aja mereka. Ketika Musa ulurkan itu tangannya pegang tongkatnya diulurkan ke laut Teberau, terus Musa berkata-kata di luar pikiran bangsa Israel loh. Itu semalam-malaman, Anda nanti bisa baca di ayat pasal 14 ayat 21-22, Tuhan kirim itu angin timur. Kerasnya kayak apa saya nggak ngerti ya. Dan ini kok bangsa Israel kok nggak mati, nggak kabur gitu ya. Padahal kan angin timur gede untuk apa? Untuk dorong ini laut, belah ini laut Teberau. Semalam-malaman Tuhan bekerja sendiri loh saudaraku. Nggak ada yang nolong, bangsa Israel diam aja.
Musa hanya bilang gini, laut terbelah. Terbelah enggak saudaraku? Terbelah. Dan ketika mereka sudah sampai di seberang, itu orang-orang Fir'aun mengejar mereka sampai ke tengah. Wah, mereka udah khawatir di seberang. Bisa separuh lagi nih mereka akan dibunuh. Tapi kembali Tuhan bertindak, berperang bagi mereka. Mereka tidak perlu berperang, Tuhan yang berperang bagi mereka. Apa saudaraku? Itu air laut apa saudaraku? Nutup lagi. Ya, akhirnya seluruh tentara Fir'aun dan orang-orangnya mati binasa semua. Lihat saudaraku. Kalau saudara dan saya tetap percaya kepada Tuhan, engkau tetap melekat kuat dengan Tuhan, engkau tetap setia menantikan waktu Tuhan, pegang terus janji Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan dengan caranya yang ajaib. Amin. Tidak bisa kita mikir, kita tetap bekerja, kita tetap berupaya, lakukan bagian kita, terus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kok ya bisa hidup ya lewati masa pandemi. Amin saudaraku. Nanti sampai 2021, sampai 2022, sampai seterusnya, Tuhan tolong hidup saudara. Ketika engkau punya iman percaya kepada Tuhan, tidak pernah goyang sedikit pun. Pegang terus janji Tuhan, hidupmu ini beres di hadapan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, selaras hidupmu. Maka saya percaya hidupmu ada dalam tangan Tuhan yang kuat. Amin saudaraku. Kalau engkau dalam tangan Tuhan yang kuat, mau kayak apapun, orang gak bisa goyang saudara. Orang gak bisa singkirkan saudara. Orang gak bisa hambat saudara. Dia tepat memberi pertolongan dalam hidup kita. Kesimpulannya kita baca sama-sama. 2, 3. Sesulit apapun yang kita hadapi, tetaplah percaya kepada Tuhan. Ada mujizat dan pertolongan yang pasti akan terjadi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Mari Tuhan lanjutkan berbicara kepada umat-Mu. Dan meteraikan itu kuat-kuat dalam hidup umat-Mu. Sehingga mereka menjadi pelaku kebenaran akan firman-Mu. Dan mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Mereka bukan hanya membaca Alkitab. Mereka bukan hanya membaca Alkitab, tapi mereka betul-betul mengalami Tuhan. Semua yang tertulis janji-janji-Mu dalam firman-Mu digenapi dalam hidup kami semua yang percaya dan mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan berdiri bersama-sama saudaraku. Kirabhayaralaya. Hari ini saya merasa ada beberapa di antara saudara yang masih simpan khawatir. Saya merasa ada beberapa di antara saudara yang masih simpen ketakutan akan masa depanmu, akan usahamu, akan hidupmu. Tapi hari ini belajar melewati proses apapun dari Tuhan, sehingga menjadi bentukan yang indah di hadapan Tuhan. Mari belajar terus melekat dengan Tuhan. Mari belajar terus hidupmu engkau taruh di tangan Tuhan yang kuat. Jangan taruh pada perkara dunia ini yang akan binasa. Jangan taruh pada perkara-perkara dunia yang bisa dicuri oleh kuasa kegelapan atau dicuri oleh orang-orang jahat. Jangan taruh hidupmu pada harta, pada kepandaian, pada apapun, semuanya terbatas dan ada batasnya. Tapi taruh pada pribadi Tuhan yang tanpa batas. Kasih-Nya yang tanpa batas, kuasa-Nya yang tanpa batas, pemeliharaan dan pembelaannya yang tanpa batas dalam hidupmu. Amin. Shikirapayaralaya syakaratakaраparalaya siki. Kalau engkau masih ada yang takut, masih ada yang khawatir, bertobat hari ini dan katakan, Tuhan ampuni aku karena aku sudah mengecewakan Engkau Tuhan. Aku mau belajar untuk tidak mengecewakan hati-Mu. Aku mau belajar untuk mengasihi Engkau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Dan hari ini darah Yesus menguduskan engkau kembali. Darah Yesus menyucikan engkau ketika engkau mengaku setiap kesalahan dan kelemahanmu. Kirabhayaralaya syikirata. Setiap janji-Mu Tuhan
ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, Penolong yang aku percaya, aku percaya. oh katakan, ucapkan terima kasihmu. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di sepanjang hidupku. Turunkan tanganmu dan katakan, setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu Tuhan, Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu Tuhan ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku, Penolongku yang aku percaya. Terima kasih buat kasih setiamu,
penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Terima kasih buat hari ini. Haleluya. Engkau kuatkan kami kembali Tuhan. Oleh karena sabda dan firman-Mu, kami dikuatkan Tuhan. Kami ingin hari ini Tuhan, kami punya keyakinan dan percaya kami tidak goyah oleh apapun Tuhan. Tuhan, kami percaya kalau Ayub dilindungi disertai oleh Engkau. Ada pagar perlindungan yang terus menerus membentengi kami umat-umat-Mu Tuhan. Tanpa seizin-Mu Tuhan, tidak ada badai yang terjadi tanpa terjadi dengan sendirinya, tapi tanpa seizin-Mu Tuhan. Kami percaya hari ini dalam nama Tuhan Yesus, iman kami berkata bahwa badai dalam hidup kami tidak terjadi tanpa seizin-Mu Tuhan. Dan kami yakin Tuhan membentengi kami dengan pagar perlindungan dari Tuhan. Pagar perlindungan dari Tuhan. Darah-Mu Yesus, yaitu pagar perlindungan darah-Mu Tuhan. Kami percaya dalam nama-Mu Tuhan Yesus, Engkau telah memagari kami, memagari anak-anak, memagari keluarga kami dari segala bentuk apapun, dari segala macam kerugian apapun, dari segala bentuk-bentuk segala hari ini Tuhan yang begitu menakutkan, mengecewakan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Umat-Mu bersukacita dalam Tuhan karena Tuhan adalah kekuatan kami. Kami bersukacita karena Engkau tetap adalah Tuhan Allah penyelamat kami yang hidup. Tuhan, kami yakin dalam nama Tuhan Yesus kami telah dapat kekuatan iman hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Amin. Silakan saudara. Tolong munculkan Mas. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut. Penyelamat yang bangkit, Penyelamat yang bangkit dan hidup. amin. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Mulia, Haleluya, haleluya, haleluya. Dahsyat berkuasa, dahsyat berkuasa. Amin. bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau batu karang yang teguh, Kota benteng dan perisaiku,
kota benteng dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. penyelamat yang bangkit dan hidup. Kita katakan bersama haleluya. Haleluya, Haleluya. Haleluya. Mulia. Haleluya. Haleluya. Umatmu memuji Tuhan, bersorak bagi namanya. bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Yesus bersorak, masyurkan, Yesus kaulah Tuhan. 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 Juru Selamat dunia. Amin. Iman kita berkata, masalah boleh ada, tapi Yesus Kristus Tuhan tetap di dalam hidup kita. Amin. Yang bisa menguasai semuanya, Yesus Kristus adalah penolong bagi kita. Siapa yang percaya bahwa Yesus Kristus penolong bagi kita? Amin. Angkat tangan. Tetap menerima doa berkat dari Tuhan. Kudus dan sucikan hidup kami. Haleluya. Betapa kami kotor, kami celah, banyak celah Tuhan. Setiap hari hidup kami, Tuhan banyak sekali, Tuhan melukai hatimu. Tapi kami percaya akan kasih setiamu, berkat-berkatmu, anugerahmu yang tercurah melimpah bagi kami. Amin. Tuhan, umatmu datang kepada Engkau, sujud, menyembah, berdoa, meminta kepadamu Tuhan, untuk perlindungan-perlindungan daripada segala apapun Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau dilindungi, Engkau disertai Tuhan, Engkau dijaga dan dilindungi Tuhan senantiasa, sampai sehelai rambut pun jatuh. Tuhan tahu, Tuhan mengerti, Tuhan adalah Allah yang tahu persis keadaanmu. Jangan takut, jangan gentar, percaya pada Tuhan. Tuhan akan menyertai engkau senantiasa. Tuhan akan menjaga engkau senantiasa. Amin. Percayalah dan terimalah berkat dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita berkatakan bersama. Terima kasih Yesusku, buat anugerah. anugerahnya kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. terima kasih Yesusku, Buat anugerah. buat anugerah yang kau beri, sebab hari